Mana? Ada teman bilang tuh dia mau kasih masuk nasar di gereja. Barang orang ada pancuri dari HP. Jadi itu, ada teman ada cerita tadi Pak Ade. Bagaimana itu mama? Nasar tuh apa kok? Jadi begini, nasar itu bukan ketika orang lain menyakiti atau berbuat salah kepada kita kemudian kita membawa perkara itu ke gereja untuk didoakan. Nasar bukan itu artinya. Tetapi arti nasar itu adalah kita janji apa kepada Tuhan. Jadi saudara, dosa sebesar apapun ketika kita minta ampun dosa, Tuhan ampuni. Tetapi mengenai janji kita kepada Tuhan, sekecil apapun Tuhan ingat dan Tuhan tuntut dari hidup kita. Masih ingat kisah Esau dan Yakub? Yakub lari dari rumahnya karena ia telah menipu Esau kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari ayah mereka Ishak yang sudah tua dan buta. Dan pada saat itu Yakub mengucapkan nasarnya di Betel saat melarikan diri dari Esau. Hal itu terlihat dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai pada ayat yang ke-22. Setelah 20 tahun Yakub lupa dengan nasarnya itu. Lalu Tuhan ingatkan Yakub, ingat janjimu di Betel, pulang buat Mesbah. Itu terdapat dalam Kejadian 31 ayat yang ke-13. Jadi saudara, ketika kita minta ampun dosa, Tuhan lupa semua dengan dosa kita. Tetapi janji kita kepada Allah tidak ada yang Dia lupa sekecil apapun itu. Dan mungkin ketika kita dalam keadaan bangkrut, sakit, dalam kesusahan atau apapun itu, dan pada saat itulah kita bernasar. Dan ketika kita sudah mengucapkan nasar kepada Tuhan, misalnya, Tuhan, kalau Tuhan menjawab doa saya ini dan itu, saya akan berbuat ini dan itu untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, tetapi ternyata karena kesibukan kita lupa dengan nasar kita itu. Entah 15 atau 20 tahun setelah itu kita lupa, tetapi ingat, selama apapun itu Tuhan tidak pernah lupa dengan janji kita. Dan Tuhan mau kita harus menepati janji kita itu. Karena salah satu sifat Tuhan itu, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Untuk itu Tuhan juga mau kita harus demikian. Karena firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga berkata demikian, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Dan ayat yang keempat berkata, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi kalau kita susah apa-apa, jangan cari kambing hitam, tetapi cek baik-baik janji-janji kita kepada Tuhan. Jangan sampai pekerjaan kita atau kita buat ini rusak, kita buat itu rusak. Dari mana kita tahu? Ayat yang selanjutnya dari Pengkhotbah 5 ayat yang kelima itu berkata, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah, atau ini bisa pendeta atau hamba Tuhan, bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kesimpulannya adalah pikir baik-baik sebelum bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Karena lebih baik tidak bernasar daripada sudah bernasar tetapi tidak menepatinya. Dan kalaupun sudah terlanjur bernasar, mintalah Roh Kudus untuk mengingatkan janji-janji kita kepada Tuhan. Sekian dari saya, Mona Lisa Atomo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.